Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Ihsan dari Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya di sini akan sedikit menyampaikan materi tentang ekonomi, yaitu membahas tentang produksi dan proses produksi. Produksi dan proses produksi itu ada tiga. Satu, kegiatan produksi. Dua, proses produksi. Tiga, faktor produksi. Dan empat, badan usaha. Satu, kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah mengadakan atau membuat sesuatu untuk menambah daya guna atau nilai suatu barang. Contoh, kipas yang dipintai menjadi benang yang digunakan untuk membuat pakaian. Dua, produksi itu sistem persaingan sempurna, perfect competition. Keputusan barang apa yang diproduksi, berapa banyak yang diproduksi, bagaimana cara memproduksi, berapa banyak faktor produksi terletak kepada perusahaan. Dan yang ketiga adalah faktor produksi. Faktor produksi adalah kemampuan manusia untuk mengorganisasi faktor produksi lain, beserta resiko yang dipikulnya berupa keuntungan atau kerugian. Dalam teori ekonomika, faktor produksi disebut juga sumber ekonomi atau produksi. Sumber produksi itu terbagi menjadi tiga macam. A. Sumber daya alam. Sumber daya alam natural resources yang terdiri dari sinar matahari, udara, air, tanah, dan air mineral. Yang dimaksud lahan di sini bukanlah sekedar lahan untuk ditanami atau digali, tetapi termasuk segala sumber daya alam. Faktor produksi ini juga sering disebut natural resources, di samping pula disebut land atau lahan. Yang demikian, istilah lahan adalah segala sesuatu yang bisa menjadi faktor produksi dan berasal dari atau disediakan alam, antara lain sebagai berikut: sebagai tenaga dan media pertumbuhan baik pertanian, perikanan maupun pertambangan; tenaga air baik pengairan, penggaraman maupun pelayaran; ikan dan mineral baik darat, danau, tambak, kuala maupun laut; tanah yang di atasnya didirikan bangunan; living stock seperti ternak dan binatang lain bukan ternak; iklim, cuaca, curah hujan dan sebagainya; bebatuan dan kayu-kayuan dan sebagainya. Dan yang B, sumber daya manusia atau human atau disebut human resources, tenaga kerja labor. Bukanlah semata-mata kekuatan manusia untuk mencangkul, menggergaji, bertukang, dan segala kegiatan fisik lainnya, namun lebih luas lagi, yaitu human resources. Dengan melihat kemampuan bekerja dan berpikir, maka tenaga kerja dapat dibedakan tiga golongan. Pertama, tenaga kerja tidak terdidik, yaitu tenaga kerja yang tidak mempunyai pendidikan, sehingga kemampuan kerjanya berasal dari kekuatan jasmani. Misal, petani, kuli batu, tukang becak, penjaga malam, pelayan toko, dan lainnya. Kedua, tenaga kerja yang terlatih, yaitu tenaga kerja yang telah memperoleh sedikit pendidikan dan latihan dalam bidang pekerjaan tertentu. Misalnya, tukang kayu, penjahit, ahli masak, montir, dan lainnya. Dan yang ketiga adalah tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi. Misalnya akuntan, arsitek, dokter, teknis, dan yang lainnya. Dan yang C, sumber daya modal, real capital goods. Modal adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh manusia dengan maksud menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat. Misal, jalan, peralatan, industri, dan lainnya.
Dalam pengertian sehari-hari, modal dalam kurung kapital adalah dana atau uang yang merupakan tabungan masyarakat yang dapat digunakan untuk keperluan spekulasi, dipinjamkan atau membeli surat berharga dan investasi. Dan yang keempat adalah badan usaha. Badan usaha adalah kegiatan memproduksi yang diselenggarakan oleh badan usaha atau perusahaan yang merupakan satuan ekonomi dalam penyelenggaraan proses produksi, yaitu perusahaan swasta, koperasi, perusahaan negara, dan perusahaan daerah. Dan yang A. Perusahaan swasta. Perusahaan swasta adalah perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta, baik swasta nasional, asing, maupun gabungan swasta asing dan nasional. Perusahaan itu terbagi menjadi 3: perusahaan perorangan, perusahaan persekutuan, perusahaan terbatas atau PT. Koperasi merupakan lembaga ekonomi berwatak sosial yang merupakan perusahaan yang sesuai Undang-Undang 1945 Pasal 33 ayat 1 yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967. Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Alat perlengkapan organisasi adalah A. Rapat anggota, B. Pengurus wajib melaksanakan keputusan rapat anggota dan wajib melaksanakan tugas yang ditentukan, anggaran dasar dan rumah tangga, dan C. Badan pemeriksa sewaktu-waktu berwenang meneliti segala catatan seluruh kekayaan koperasi dan kebenaran pembukuan serta mengumpulkan segala kekurangan yang diperlukan siapapun. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.